Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Seorang wali tak pernah merendahkan orang lain. Kalau mau memberi pesan kebaikan, biasanya seorang wali mengecek atau merendahkan dirinya sendiri di depan orang lain. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Dengan viralnya video Gus Miftah dengan penjual es teh yang beberapa hari lalu sangat viral. Kini ada sebuah video lagi yang membuat kita sangat mengejutkan, yaitu mengatakan bahwasanya Gus Miftah itu adalah seorang wali. Nah, apakah memang benar Gus Miftah itu sebagai wali Allah? Tentunya kita harus menyimak terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah. Suudon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Banyak beredar di sosial media pendukung Gus Miftah itu membela Gus Miftah dengan sebutan bahwa Gus Miftah ini adalah seorang wali katanya. Jadi wajar nih Gus Miftah kata-katanya kotor karena dia wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Wali Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Nah, narasi seperti inilah yang beredar ya dari pendukungnya Gus Miftah, bahwa Gus Miftah ini wali, sebenarnya pengen memberangkatkan umroh, pengen menaikkan derajatnya Pak Sun Haji, makanya diolok-olok. Padahal yang sebenarnya terjadi ya memang karakternya Pak Miftah begitu, suka mengolok-olok orang gitu, suka mengolok-olok pedagang es teh, banyak videonya. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Nah, itulah kritikan yang diberikan oleh seorang seniman yang mana yang diunggah dan diberikan reaction oleh Dodi Supriyadi di channel beliau. Ini sangat menarik sekali untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Intinya adalah bahwasannya kata-kata seorang wali itu hanyalah orang tersebut dengan Allah sendiri yang tahu kewaliannya. Namun kalau sikap dan perilakunya seseorang itu tidak mencerminkan akhlak yang karimah sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka teman-teman bisa menilai sendiri apakah memang itu wali atau memang bukan. Nah, kali ini ada juga statement dari KPN Nusantara, di mana beliau membacakan dari akun Pak Mahfud MD. Bagaimanakah tanggapan tentang kewalian? Mari kita simak video berikut ini. Status terbaru dari Pak Mahfud MD di akun X-nya. Dia menulis agak panjang.
Judulnya Wali Bahlul. Seorang wali tak pernah merendahkan orang lain. Kalau mau memberi pesan kebaikan, biasanya seorang wali mengecek atau merendahkan dirinya sendiri di depan orang lain. Contohnya Bahlul. Ada yang menyebut Bahlul sebagai wali. Nama aslinya adalah Wahab bin Amr. Tinggalnya dalam kurung makan dan tidur di komplek kuburan umum. Suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid mengajak Wahab hidup di istana, akan diberi rumah dengan segala pelayanannya. Wahab menjawab, buat apa aku hidup di istana? Seindah apapun istana, toh semua penghuninya akhirnya kembali ke kuburan. Wahai Khalifah, aku tidak mau pindah ke istana. Anda saja yang pindah ke sini. Khalifah Harun al-Rasyid yang adil bijaksana itu menangis seraya beristighfar. Kemudian orang awam menjuluki Wahab bin Amr sebagai Bahlul alias si bodoh karena tak mau diajak tinggal di istana. Padahal menurut sementara ahli tasawuf, Bahlul adalah seorang wali. Oke ya, dari dua pendapat tersebut, pendapatnya atau statementnya, ceramahnya Gus Baha dan tulisannya Pak Mahfud MD, ini terkait dengan banyaknya orang yang salah memahami, salah menafsirkan tentang Miftah alias Taim dengan kasus yang tidak perlu saya jelaskan lagi. Banyak orang yang menurut saya keblinger berpendapat. Di antaranya berpendapat, oh Miftah ini wali. Buktinya apa? Dengan menggoblokkan seorang Son Haji, kemudian Son Haji sekarang punya banyak uang, mendapatkan banyak hadiah dan lain sebagainya. Argumentasinya seperti itu. Ini menurut saya pendapat yang keblinger, pendapat yang salah kaprah. Tetapi banyak juga yang memahami dan mengiyakan pendapat tersebut, bahkan dari seseorang yang menurut saya paham agama tapi salah memahami tentang apa itu berkah, apa itu wali. Tentang wali tadi saya kira pendapat Gus Baha dan Pak Mahfud MD sudah cukup, saya tidak ada baik. Dan ini ada tanggapan dari seorang mubalek, seorang ustadz, bagaimana beliau menyampaikan tentang kewalian seseorang. Mari kita simak video berikut ini. Bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Ya. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya bertakwa kepada Allah, ya baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Ya, gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Karena sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Rasulullah nggak ada yang mengalahkan makomnya. Ketinggian ilmu Rasulullah tuh nggak ada yang mengalahkan. Tapi Rasulullah sampai akhir hayatnya nggak pernah jadi ODGJ. Orang waras, orang terhormat, orang berilmu. Begitupun juga para sahabat. Para sahabat itu wali-wali Allah semua itu. Bahkan beberapa sahabat ada yang dijamin surga. Dan mereka tinggi ilmunya, makomnya luar biasa tingginya. Tapi nggak ada yang jadi ODGJ. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan bersama-sama bahwa bagaimana reaksi dari Om Deddy Setiabdi tentang kewalian dari Gus Miftah yang beredar banyak pendukung yang mengatakan Gus Miftah adalah seorang wali. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita semuanya agar berhati-hati dalam memaknai kata-kata wali Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan seseorang yang mengatakan wali. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.